Halo, selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Dev Sapora di acara kita malam ini, presentasi DCF Payment Teknologi. Ya, hari ini malam ini saya didampingi oleh teman-teman konsultan yang luar biasa, ada Bro Robert dan Bro Edo. Dan untuk Anda yang sudah hadir malam ini, yang jelas dengan melihat layar dan juga jelas dengan suara saya, minta tolong Anda klik jelas cukup ya. Tolong Anda ketik jelas ya. Kalau Anda teman-teman semua dimanapun Anda berada yang malam ini hadir di Zoom kita malam ini, tolong Anda ketik jelas ya. Jelas. Kalau teman-teman merasa melihat dengan jelas ya, silakan diketik jelas. Oke. Silakan teman-teman semua ya. Bentar lagi saya akan mulai ya. Saya lebih baik memulai waktu lebih cepat ya. Khawatir ada teman-teman yang sudah mulai tepat waktu masih agak menunggu, dan terima kasih Bro Robert sudah membuka acaranya. Ya, saya sajikan dulu layar untuk saya share teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, teman-teman semua, para komunitas New Society dimanapun Anda berada, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Dev Sapora, untuk edukasi online malam ini, untuk materi Decentralized Payment Partner dalam bentuk Project DCF. Bapak Ibu, DCF adalah singkatan dari The Coin Flow. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau membawa Anda flashback beberapa bulan yang lalu, ya, bahwa New Society memulai ide besarnya untuk mengumpulkan komunitas. Kenapa? Karena hal yang paling krusial, hal yang paling kritikal, hal yang paling fundamental dari satu proyek kripto, salah satunya adalah keberadaan komunitas. Mengapa? Karena di komunitas itu sendiri, ide-ide awal, ide-ide besar diuji. Ya, jadi adanya komunitas salah satunya adalah untuk membantu menguji ide dari komunitas tersebut dan ide dari proyek tersebut. Teman-teman, Bapak Ibu semua, tahun lalu ketika kita berhasil mengumpulkan kurang lebih hampir 65.000 komunitas di seluruh dunia, dengan 80% didorong oleh komunitas Indonesia, kita adalah komunitas dari seluruh dunia yang mendrive pertumbuhan komunitas New Society. Dengan komunitas sudah berkumpul banyak di New Society, maka developer dengan mudah untuk bisa tetap relevan dengan perkembangan zaman, tetap relevan dengan perkembangan industri, tetap relevan dengan kripto industri tersebut. Narasi di tahun lalu yang salah satunya adalah yang seksi, yang menarik adalah exchangers dan stable coin payment, teman-teman. Nah, dengan melihat industri yang sedang bertumbuh berkembang, yaitu pembayaran menggunakan stable coin, New Society memutuskan untuk masuk berperan serta dalam pertumbuhan industri ini dalam bentuk pengembangan ekosistem, yaitu the coin flow atau DCF. Ya, karena melihat industri ini sangat besar potensinya, ya, terlebih begitu banyak pemain-pemain besar yang masuk ke industri pembayaran stablecoin. Ya, salah satunya ada yang namanya Western Union, teman-teman, Bapak Ibu saya yakin tahu. Western Union adalah pemain terbesar untuk global remittance, ya, transaksi mata uang global. Yang kedua ada PayPal. PayPal ini adalah pembayaran online atau online payment terbesar di dunia. Western Union dan PayPal juga masuk ke industri pembayaran menggunakan stablecoin. Artinya, industri ini memegang peranan penting untuk pertumbuhan industri keuangan global di masa yang akan datang. Saat ini, industri pembayaran ini ada di kisaran 150 triliun US dollar. Artinya, teknologi kita berada di industri yang sangat besar. Kita baru bicara angka di tahun ini, teman-teman. Belum bicara dengan proyeksi 5 atau 10 tahun mendatang. Artinya, Anda, saya, kita semua berada
di gelombang besar industri pembayaran menggunakan stablecoin yang sangat luar biasa. Untuk itu, DCF hadir untuk berperan serta dalam pertumbuhannya. Tapi DCF tidak mungkin bisa besar, Bapak Ibu, teman-teman. DCF membutuhkan komunitas. DCF membutuhkan teman-teman semua untuk bisa berkembang. Betul ya? DCF membutuhkan support dan sokongan dari komunitas. Maka saya mau sharing tentang materi The Coin Flow dan juga saya mau sharing tentang acara program promo yang Bapak Ibu sekarang bisa saksikan ya, yang lagi live sampai akhir bulan dan juga kick off meeting 2026 di Februari awal bulan depan. Bapak Ibu, The Coin Flow ya memiliki visi untuk menciptakan jaringan pembayaran terdesentralisasi. Ya, tentunya dengan menggunakan transaksi stablecoin. Misinya udah jelas, ya, memberdayakan pengguna untuk menggunakan teknologi ini. The Coin Flow ini adalah infrastruktur pembayaran, teman-teman, Bapak Ibu. Ya, basisnya AI, kecerdasan buatan. Dengan The Coin Flow, Bapak Ibu bisa menerima, mengirim, dan juga mengelola stablecoin dengan kecepatan dan privacy yang sangat bisa diandalkan. Kenapa? Karena menggunakan kecerdasan buatan. Teknologi ini berjalan saat ini di chain Binance Smart Chain, ya, di BSC. Dan rencana pengembangan ke depan, integrasi ke chain-chain yang lain seperti Ethereum, Polygon, dan Solana. Dan dengan teknologi ini, DCF bisa sebagai payment gateway atau gerbang pembayaran dan pengelolaan proses pembayaran yang berhubungan dengan dompet, bisnis, dan decentralized application yang terdesentralisasi dengan baik. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau sekarang kita mengirim uang ke luar negeri menggunakan cara yang konvensional, biasanya ada kendala dari sisi proses yang lumayan lama, relatif lama, dan biayanya juga lumayan besar. Tapi dengan DCF, pembayaran menggunakan teknologi crypto payment stablecoin, yaitu DCF, maka teknologi DCF menyelesaikan masalah-masalah dunia nyata tadi. Dengan DCF, transaksi menjadi lebih cepat, tidak perlu nunggu 3 hari Anda kirim uang ke Afrika, tidak perlu Anda 3 hari kirim uang ke Amerika. Dengan DCF, transaksi menjadi lebih cepat, lebih aman, biaya jauh lebih rendah, dan tanpa batas atau borderless, teman-teman. Ya, berikutnya karena kita berada di industri keuangan global, penting rasanya kita memiliki compliance atau kepatuhan. Ya, berdasarkan desain dari teknologi, dari infrastrukturnya, kita merasa perlu yang namanya kepatuhan dipertimbangkan sangat krusial dan baik. Perusahaan kita New Society telah berhasil mendaftarkan yaitu ke Otoritas Jasa Keuangan Labuan, offshore space ya, jadi berada di offshore, yaitu namanya adalah New Society Limited. Perusahaan yang bernama New Society Limited, perusahaan ini ya, tempatnya New Society berada karena berada di yurisdiksi hukum negara Malaysia, maka OJK-nya ada di OJK Labuan Malaysia. Dan sertifikasi ini berhasil tuntas didaftarkan per tanggal 14 Februari 2025, teman-teman Bapak Ibu. Artinya, tahun lalu sudah dilakukan yang namanya proses-proses persiapan. Mengapa? Karena yang namanya ide besar kripto tidak hanya muncul dan selesai dalam satu malam. Perlu yang namanya penyelesaian, persiapan, dan proses evaluasi. Itulah kenapa yang namanya teknologi kripto atau proyek kripto itu dinamis, Bapak Ibu. Nggak bisa kaku dari awal sampai tahun depan begitu terus dikaku. Nggak bisa. Industri ini baru berkembang, maka banyak penyesuaian untuk menjaga keseimbangan dari ide besar tadi agar bisa dieksekusi dengan baik. Ya. Berikutnya, Bapak Ibu, seperti tadi saya bilang, bahwa DCF ini adalah pengembangan ekosistem. Pengembangan ekosistem dari NSGP, yang mana kita tahu NSGP adalah tata kelola komunitas. Ya, tata kelola komunitas salah satu dari ekosistem on-chain-nya New Society. Artinya,
DCF tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman, Bapak Ibu, tanpa ada NSGP. Tanpa ada minter-minter, komunitas yang mencetak token NSG, DCF pun tidak akan pernah ada. Ya. Berikutnya, teman-teman, ya, saya akan sajikan bahwa pengembangan ekosistem dari New Society itu, karena kita bergerak di dalam transaksi secara global, maka kepatuhan perlu yang namanya diikuti. Dan salah satu, jika kita berada dalam transaksi antara negara lain ke Indonesia atau Indonesia ke negara lain, maka proses bisa dilakukan pengembangan melalui adanya teknologi KP yang sudah kita miliki. Ya, KP ini adalah provider layanan fintech yang punya lisensi di Asia. Bapak Ibu juga bisa gunakan, ya, bisa untuk transfer dan bisa juga untuk PPOB dan banyak hal lain. Jadi pengembangan ekosistem ini sangat penting dari NSGP melalui KP untuk di Indonesia. Selain itu, teman-teman Bapak Ibu, DCF juga memperoleh lisensi MSB. Ya, Bapak Ibu bisa cek di online, ada nomor lisensi, dan lisensi MSB ini sangat krusial. Mengapa? Ini adalah sertifikat kepatuhan yang diakui global. Dengan memiliki sertifikat MSB, bisa meningkatkan kredibilitas perusahaan dan juga penguatan kemitraan dan juga ekspansi secara global. Lisensi MSB, teman-teman, dikeluarin oleh FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network, di bawah Departemen Keuangan Amerika Serikat. Dengan lisensi ini, memberikan kewenangan buat perusahaan untuk bisa legal beroperasi terkait layanan mata uang dan teknologi keuangan atau fintech, baik di Amerika dan juga di tempat lain karena diakui secara global. Teman-teman, saya sudah menjelaskan latar belakang mengapa DCF ini hadir. Saya sudah menjelaskan tentang visi misi dari DCF. Saya menjelaskan tentang apa itu teknologi DCF. Dan saya sudah menjelaskan tentang kepatuhan atau compliance dari teknologi ini agar bisa beroperasi secara global. Kita bicara lisensi dan lain-lain. Sekarang saya mau membawa Anda untuk melihat apa sih layanan yang bisa dilakukan melalui DCF dan infrastruktur yang mendukung agar layanan ini bisa jalan. Ya, yang pertama, layanan inti dari teknologi kita adalah solusi yang terkait dengan pembayaran dan juga perbankan yang berlapis secara global. Ada pengiriman uang, valuta asing, ya, ada dompet elektronik, ya, cross valuta asing, ya, multi mata uang, lalu penyelesaian pembayaran B2B secara internasional juga, pembayaran antar perusahaan atau business to business, ya, dan juga bisa menerbitkan kartu debit bank secara global, ya, dan juga bisa menerbitkan pembayaran mata uang digital, memiliki akun perbankan online secara global juga bisa, teman-teman, ya. Layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya seperti yang ada hubungannya dengan IPO, M&A, dan juga perdagangan sekuritas. Dan juga layanan seperti pengumpulan, konversi, dan manajemen dana mata uang bisa dilakukan melalui teknologi ini. Ya, layanan lainnya seperti layanan fasilitas kartu debit, penitipan dan penyimpanan rekening, serta layanan keuangan koresponden. Ya, jadi memang di dunia keuangan konvensional ada yang namanya layanan keuangan koresponden dan antar bank. Ya, itu berbagai macam layanan keuangan secara global yang biasa memang dipakai oleh institusi, teman-teman. Dan juga oleh individu. Ya, ini layanan-layanan yang dilayani oleh teknologi kita. Dan tadi saya bilang layanan ini tidak bisa berjalan tanpa adanya infrastruktur yang mendukung secara strategis. Salah satu infrastruktur yang mendukung secara strategis adalah kemitraan kita, kerjasama kita dengan salah satu investment bank di luar negeri. Bank investasi yang memiliki
layanan secara global dengan nama Singpoli Investment Bank atau Bank Investasi Singpoli. Ya. Berikutnya, saya mau kasih tahu bahwa Bank Investment Singpoli, teman-teman, adalah offshore investment bank yang memiliki lisensi di bawah OJK Labuan. Ya, jadi Singpoli Investment Bank-nya memiliki lisensi yang ada hubungannya dalam yurisdiksi keuangan Labuan, Malaysia. Teman-teman bisa lihat sebelah kanan, ini verifikasi lisensi dan regulasinya. Ada nomor perusahaannya, ada nomor lisensinya, dan ada link yang Anda bisa copy paste atau Anda bisa ikuti ketik di Google. Anda bisa cek lisensi dari Investment Bank Singpoli. Ya. Bank investasi atau Investment Bank Singpoli ini mengkhususkan diri dalam menerbitkan bank garansi atau jaminan bank dan juga layanan keuangan yang bisa dipergunakan oleh skala keuangan perusahaan, teman-teman. Ya, jadi skalanya itu corporate. Ya, jadi ini layanan keuangan untuk kelas perusahaan yang nilainya tinggi, baik di dalam negeri ataupun internasional. Dan juga untuk klien institusional, jadi klien institusi. Ya, kalau teman-teman yang pernah di keuangan atau di bank, ini layanannya adalah sifatnya institusional banking. Ya, jadi bukannya retail banking, ya, bukan wholesale, tapi institusional banking. Jadi ada departemen sendiri, ya, di dalam bank secara global. Mungkin teman-teman yang pernah di bank jadi tahu. Dan di CF ini bekerja sama dengan Singpoli, Singpoli memiliki peran yang sangat mendasar, teman-teman. Ya, Singpoli berperan untuk menjadi penggerak solusi keuangan yang dimiliki oleh DCF agar bisa menjadi tulang punggung atau backbone solusi pembayaran terdesentralisasinya DCF. Ya, jadi teman-teman, dengan kita bisa bermitra, ingat, Singpoli adalah kemitraan sifatnya. Singpoli bukan penjamin, teman-teman. Singpoli sifatnya kemitraan. Fungsi dari Singpoli adalah untuk menjadi tulang punggung layanan pembayaran terdesentralisasinya DCF. Dengan kita bekerja sama, kita bermitra dengan Singpoli, salah satu hal yang menarik adalah sudah akan dikeluarkannya kartu debit virtual DCF dengan logo Visa atau Master. Karena tidak mungkin DCF bisa memiliki kartu debit Visa atau Master tanpa adanya dukungan infrastruktur keuangan global dalam bentuk perusahaan keuangan yang beroperasi secara internasional atau global, teman-teman. Ya, jadi berbanggalah, berbahagialah bahwa kita memiliki kelas tersendiri dalam proyek DCF ini. Teman-teman, sekarang saya mau cerita bahwa ketika teman-teman mendukung proyek DCF, ya, komunitas yang mendukung proyek DCF, teman-teman mendapatkan banyak hal. Benefit yang pertama adalah teman-teman bisa mengetahui bahwa ada namanya layanan teknologi pembayaran terdesentralisasi. Betul ya? Yang kedua, benefit teman-teman menambah teman lagi, menambah silaturahmi, menambah kawan lagi di komunitas ini. Yang ketiga, teman-teman bisa belajar secara gratis tentang proyek-proyek teknologi kripto, teman-teman ya. Dan juga teman-teman mendapatkan keuntungan dalam bentuk apa? Teman-teman bisa mendapatkan token DCF karena mendukung proyek ini. Desain ekonomi token dari DCF, teman-teman bisa dilihat di layar Anda. Ya, bisa dilihat di layar Anda. Nama tokennya DCF, teman-teman. Total supply-nya 2 miliar. Dari 2 miliar total supply-nya, distribusinya dibagi dua. 90% reward farming, 10% adalah persiapan listing di centralized exchange. Tentunya sesuai roadmap yang mungkin pernah saya share atau mungkin pernah konsultan lain share. Rencana kita untuk listing adalah di tahun ini, teman-teman. So, ini adalah kesempatan buat Anda mendukung proyek ini. Tapi jangan lupa, teman-teman,
mendukung proyek presale kripto, teman-teman harus memiliki kemampuan dan kesiapan untuk riset. Di riset, proyeknya idenya bagus apa tidak, perusahaannya, penggerak komunitasnya, produknya, dan prospeknya, teman-teman. Yang kelima, jangan lupa adalah prospek. Ya, setelah teman-teman search, riset, teman-teman lakukan sendiri atau diskusi ke teman-teman atau offline atau leadernya yang memiliki pengetahuan yang baik di dunia kripto dan juga dunia keuangan global. Teman-teman lalu pada saat teman-teman mau aktif mendukung proyek ini, mengaktifkan atau aktivasi farming package-nya atau paket farmingnya, teman-teman jangan lupa yaitu money management. Saya sering bilang di Zoom saya, money management yang ideal adalah 3-5% dari uang dingin Anda. Kalau Anda memiliki uang dingin 100 juta, 3-5% adalah nilai yang normal. Ada yang bisa share sampai 10%. Artinya, dengan Anda punya manajemen keuangan tadi, ya, money management tadi, Anda menempatkan diri sebagai komunitas yang mendukung proyek dan sudah mempersiapkan resiko kalau suatu saat proyek tidak berjalan sesuai dengan perencanaan. Semua hal sudah dilakukan, semua hal sudah dikerjakan dengan maksimal. Mungkin ada faktor-faktor lain yang membuat, katakanlah token ini tidak bisa harganya bisa jadi berapa, atau proyek tidak berjalan dengan baik. Artinya teman-teman sudah memiliki manajemen resiko dan money management yang teman-teman sudah siap dengan potensi resiko di masa depan. Ya, jadi marilah teman-teman mengikuti proyek presale dari dunia kripto ini dengan melakukan riset dan juga memiliki pengetahuan risk management dan money management. Teman-teman ya. Jadi ketika misalnya suatu saat proyek tidak sesuai dengan keinginan Anda, nilai tokennya atau ada hal-hal lain, Anda bukan jadi orang yang menyalahkan orang lain. Bukan jadi komunitas yang menyalahkan upline atau leadernya. Tapi justru Anda menjadi pribadi yang lebih mandiri karena sudah tahu dengan kelolaan risiko, sudah riset, dan juga sudah melakukan money management. Gitu? Teman-teman yang mendukung DCF, Anda mendapatkan token DCF. Ya, Anda mendapatkan token DCF. Ya, teman-teman mendapatkan token DCF dengan melakukan farming. Ya, dan pada saat Anda melakukan farming, Anda harus mengerti dulu bagaimana proses flow mendapatkan token DCF. Anda akan mendapatkan token DCF karena Anda mendukung proyek ini. Untuk mendapatkan token DCF, Anda perlu yang namanya token-token untuk aktivasi. Setidaknya Anda memerlukan NUSDT dan WNSG. Ya, setidaknya Anda memerlukan NUSDT dan WNSG, teman-teman. Ketika teman-teman sudah aktivasi, Anda mendapatkan token DCF, lalu Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk swap. Token DCF Anda bisa swap menjadi USDT, ada mekanisme service fee dan juga mekanisme ketahanan liquidity, dan juga Anda bisa lakukan swap ke WDCF dengan nilai 1:1. Teman-teman, pada saat Anda mau aktivasi farming paket, Anda dihadapkan ke dua pilihan. 10-990 USDT, Anda memiliki rilis token DCF dari farming Anda 0,8% satu hari. Ya, 0,8% per hari dalam bentuk token DCF. Ingat teman-teman, mekanisme farming ini adalah rilis harian, ya, daily unlock token harian, presale-nya. Kalau Anda aktivasi 10-990 USDT, Anda unlock token hariannya 0,8%. Tidak ada yang namanya auto compound atau manual compound. Kalau 1000 ke atas, rilis token Anda 0,8% sampai 1% per hari. Ada potensi pertumbuhan 0,01% per hari. Maksudnya, hari ini 0,8, besok 0,81, besok 0,82, besok 0,83, dan seterusnya sampai di 1%. Dan steady di 1%. Itu, teman-teman. Bisa dipahami ya? Baik, teman-teman. Sampai di sini, teman-teman yang masih stay tune dengan saya boleh ketik 8.
Teman-teman yang masih stay tune, yang masih konsentrasi dengan penjelasan saya, boleh tolong diketik 8. Silakan, teman-teman semua yang masih jelas dengan presentasi saya, mendengarkan presentasi saya, teman-teman boleh ketik angka 8. Ya, silakan teman-teman. Silakan teman-teman yang mendengarkan penjelasan saya, masih stay tune, masih dalam konsentrasi yang sama, tolong ketik angka 8. Silakan teman-teman. Yang masih konsentrasi mendengarkan presentasi saya, tolong diketik angka 8. Baik, ya. Baik, tolong ketik angka 8 jika teman-teman masih dalam konsentrasi yang sama dengan saya. Tolong ketik angka 8, ya. Baik, thank you. Berikutnya teman-teman, ketika teman-teman aktivasi farming, Anda mendukung proyek BCF dengan menerapkan riset pertama, ya, do your own riset, lalu yang kedua Anda menerapkan money management dari uang dingin Anda sisihkan 3-5% atau mungkin maksimal 10% untuk mengelola kalau terjadi resiko. Tapi ketika Anda melihat potensi reward-nya besar, dibandingkan dengan resiko, maka Anda ambil keputusan mandiri, bukan karena Anda ikut-ikut teman, ikut-ikut upline ataupun leader. Jangan menjadi pribadi komunitas seperti itu. Itu teman-teman, bisa dipahami ya? Oke. Ketika teman-teman mendapatkan token NSG, teman-teman di dalam presale project crypto, Anda harus berpikir bukan dengan mentalitas dan bukan dengan pola pikir menjalankan bisnis BO, bisnis odong-odong, bisnis ponzi, yang mindsetnya selalu pengen cepat kaya. 3 bulan langsung jadi milioner. Ya, WA-nya sering saya lihat. 2 bulan milioner, cukup $150 jadi milioner. Gak akan pernah terjadi Bapak Ibu. Tidak seperti itu mindset di dunia kripto. Selalu ada yang namanya proses belajar, proses menerima resiko, dan proses bertumbuh serta berkembang. Ya, untuk di project pre-sale, teman-teman khususnya NSGP ya di DCF kali ini, Anda ketika Anda punya token DCF, Anda diajak untuk memiliki 3 pilihan. Bagaimana Anda mendapatkan uang yang banyak dari pengelolaan token atau aset Anda. Gitu. Potensi terbesar Anda harus punya pemahamannya. Yang pertama adalah capital gain, teman-teman. Yang kedua, peer-to-peer bisnis. Yang ketiga adalah Anda mengelola token Anda, aset Anda dengan cara swap menjadi USDT. Teman-teman, yang pertama adalah capital gain. Ya, capital gain ini adalah mendapatkan potensi keuangan, potensi keuntungan dari selisih harga token DCF di masa depan. Ketika token ini sudah listing dan Anda tunggu supaya harganya cocok sesuai target preferensi harga yang Anda mau. Contoh, Anda ketika tiap hari dapat token DCF, Anda hold. Jadi kata kuncinya untuk capital gain adalah hold aset Anda atau token Anda. Di hold sampai kapan? Yang pertama adalah barang ini listing. Ketika token ini listing, Anda tetap hold pilihan yang terbaik. Kenapa? Karena Anda pasti akan memperhatikan harga preferensi yang Anda mau di harga berapa ketika Anda siap untuk jual. Jadi Anda kalau mau dapatkan keuntungan yang besar, Anda mau katakan 10 kali lipat harga DCF, 20 kali lipat harga DCF, 10 kali atau 100 kali harga DCF, Anda harus menjalankan strategi capital gain. Artinya mendapatkan keuntungan dari selisih kenaikan harga token. Kata kunci yang pertama adalah hold, karena holder is the winner. Kata kunci yang kedua adalah tunggu listing. Kata kunci yang ketiga adalah mendukung inisiatif agar membuat proyek ini semakin besar. Harganya jadi semakin bagus. Maka
Ketika harga sudah sampai ke titik yang Anda mau, Anda memiliki keputusan mandiri untuk menjual aset token DCF Anda. Begitu, teman-teman? Jadi itu adalah strategi jangka menengah dan jangka panjang. Mendapatkan keuntungan jangka panjang dari selisih harga token. Banyak orang yang kaya raya dengan cara ini, teman-teman. Jadi yang bukan 3 bulan kaya, bukan 2 bulan kaya, atau 4 bulan jadi miliarder, itu pasti bullshit, teman-teman Bapak Ibu. Jangan percaya. Itu adalah narasi Ponzi. Tapi kalau narasi project presale di DCF, di NSGP, di NS, di Society, narasi seperti itu tidak ada. Narasinya adalah kalau Anda memiliki aset, Anda mau mendapatkan hasil yang besar, Anda menjalankan strategi capital gain jangka panjang. Kata kuncinya ada 3. Yang pertama adalah hold token Anda sampai listing. Yang kedua, pastikan mendukung listing dan semua inisiatifnya. Yang ketiga, dukung project sampai tetap besar agar beriringnya waktu, katakanlah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, harga token ini besar, Anda baru memetik hasilnya. Bisa dipahami, teman-teman? Jadi jangan lupa, Anda dapat token, itu aset yang berharga, dijaga. Kalau Anda mau dapat hasilnya besar 10 kali lipat, 20 kali lipat, 50 kali lipat, punya potensi keuntungan di situ, maka Anda jalankan strategi menengah dan jangka panjang, yaitu capital gain. Banyak orang, baik dari awal di dunia kripto, orang-orang yang di awal-awal pegang Bitcoin, di awal-awal yang pegang Ethereum, di awal-awal pegang BNB Coin atau Solana, tidak pernah ada yang tahu harga sampai hari ini akan begitu fantastis. Tapi yang mereka tahu, bahwa mereka mengambil keputusan saat itu ada yang namanya money management. Mereka putuskan untuk luangkan sekian persen dari dananya untuk ikut project presale, mereka hold. Tunggu sampai listing, tunggu sampai harga preferensinya yang mereka mau titiknya di mana, baru mereka punya keputusan mandiri untuk jual. Tidak dijual pun aset mereka terus membesar. Maka itulah cara paling terbaik untuk crypto presale project, yaitu capital gain. Teman-teman, semoga dipahami. Kalau teman-teman mengerti tentang strategi pertama capital gain untuk mengelola token DCF Anda, tolong ketik 1. Silahkan teman-teman. Kalau teman-teman mengerti, ya cerita dan sharing saya, strategi untuk yang pertama adalah capital gain, tolong teman-teman ketik 1. Ya, saya pengen dengar teman-teman untuk merespon dari yang saya sampaikan. Kalau teman-teman mengerti strategi pertama yaitu capital gain, untuk di project presale DCF ini, teman-teman saya minta ketik angka 1. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Ya, silakan teman-teman. Ketik angka 1. Yes, wow, banyak sekali. Thank you. Teman-teman, ketika teman-teman sudah mengerti tentang tata kelola token Anda dengan strategi capital gain, yaitu jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang. Ya, strategi pertama yaitu capital gain, teman-teman, tolong ketik 1. Ya, teman-teman tolong ketik 1 buat Anda yang sama-sama dengan saya sudah mengerti mengelola token Anda untuk bisa mendapatkan hasil terbaik, potensi keuntungan tinggi, yaitu strategi jangka panjang namanya capital gain. Silakan teman-teman ketik 1. Ya, ketik 1. Baik. Teman-teman, strategi kedua adalah untuk mengelola token Anda, jadikan aset Anda, token Anda itu sebagai aset yang berharga, teman-teman. Ya, jadikan aset yang berharga. Aset tersebut dipakai untuk membangun bisnis Anda. Caranya, Anda kerja, Anda kerja, Anda kerja, Anda promosi, promosi, promosi. Anda kenalkan tentang DCF project ini. Anda kenalkan tentang DCF teknologi ini. Ketika banyak orang mendengarkan cerita Anda, mendengarkan promosi Anda promosi dengan jujur, Anda promosi dengan tanpa mis-selling, Anda promosi tanpa misleading, Anda promosi tanpa over promise, gitu ya. Mereka mulai terbuka pikiran dan hatinya dan mereka mau mendukung proyek ini dan akhirnya bergabung di komunitas Anda. Ketika mereka mau bergabung, mereka mau aktivasi, mau farming, maka mereka membutuhkan salah satu aset atau token yang Anda
bisa bantu mereka untuk aktivasi. Token DCF Anda bisa swap menjadi WDCF, dan Anda bisa jual ke teman-teman di komunitas struktur Anda. Mereka menjadi komunitas baru di struktur Anda, mereka membeli token dari Anda. Itu artinya menjadikan token Anda sebagai aset untuk membangun bisnis di struktur Anda. Dengan Anda menjalankan peer-to-peer bisnis ini, maka komunitas Anda semakin bertumbuh, komunitas New Society secara global semakin banyak. Dengan Anda menjalankan asas peer-to-peer bisnis ini, menjadikan aset itu sebagai peer-to-peer bisnis, membangun komunitas, dan melakukan jual beli token, maka Anda sudah berperan serta untuk membantu pertumbuhan komunitas. Dana yang Anda dapatkan dari hasil menjual token, jual beli token ke komunitas Anda yang baru, itu akan menggerakkan cash flow Anda. Anda akan bergerak cash flow-nya setiap hari, atau mungkin setiap 3 hari, atau mungkin seminggu sekali, atau setiap bulan. Ketika Anda menerapkan prinsip peer-to-peer bisnis ini, ya, menggunakan aset tadi untuk membangun tim Anda diajari hal seperti ini, maka terjadilah simultan energi atau aktivitas yang simultan di seluruh jaringan Anda. Itulah yang akan membuat jaringan Anda akan sehat bertumbuhnya. Mengapa? Karena sudah dikasih tahu, kalau mau jangka menengah jangka panjang mendapatkan hasil dari token pre-sale, maka jalankan capital gain. Kalau mau dapatkan cash flow jangka pendek, dapetin duit jangka pendek, Anda jualan, caranya promosi dan jual token Anda ke komunitas yang baru bergabung di struktur Anda. Jadi ada strategi jangka menengah dan jangka panjang. Yang pertama capital gain, dan juga ada strategi jangka pendek, yaitu jadikan token Anda sebagai aset bisnis untuk membangun bisnis di jaringan Anda. Teman-teman bisa dipahami? Ya. Dan yang kedua, teman-teman bisa lakukan juga. Katakan kalau Anda lagi membangun tim, tapi belum ada yang mau bergabung, Anda bisa titip jual ke upline, jalur mentor Anda. Tapi ingat, yang namanya titip jual, pasti ada yang namanya selisih potongan. Mengapa? Karena mereka pun sama dengan Anda sebagai komunitas yang mau membangun grup di jalurnya yang lain. Dengan adanya potongan, ya, sesuai sepakatan, yang sudah ada potongannya juga di sistem, Anda bisa lakukan titip jual ke upline atau leader. Tapi jangan lupa yang namanya titip jual tetap mengedepankan prinsip kebutuhan. Kalau upline atau leader Anda lagi tidak butuh token yang Anda jual, maka Anda tidak bisa memaksa. Gitu ya. Anda pun bisa menerapkan hal yang sama kepada tim di bawah Anda. Itu teman-teman. Ya. Jadi strategi peer-to-peer bisnis menggunakan aset Anda, token DCF Anda sebagai aset bisnis. Anda promosi, Anda bekerja, bangun komunitas, Anda bisa lakukan jual beli peer-to-peer. Dengan ini dilakukan, maka Anda menjalankan bisnis jangka pendek. Anda terima dana cash flow, setiap hari bisa bergerak, Anda bisa lakukan table talk, punya uang. Anda mau bayar token listrik di rumah, Anda punya uang. Anda mau beli kopi, mentraktir tim, Anda punya uang. Dari mana? Dari jual beli token yang Anda bangun secara peer-to-peer di struktur jaringan Anda. Inilah salah satu cara dapetin uang besar jangka pendek. Teman-teman, jalankan strategi ini, maka tim Anda akan besar dengan pemahaman yang benar. Itu teman-teman. Cara yang ketiga adalah swap USDT. Ini adalah cara yang sangat tidak direkomendasikan. Saya ulang, ya, ini adalah cara yang sangat tidak direkomendasikan. Sebelum saya cerita tentang cara yang ketiga, jika Anda paham tentang strategi yang kedua jangka pendek, strategi jangka pendek peer-to-peer bisnis. Kalau Anda sudah paham, teman-teman, tentang yang kedua, Anda boleh ketik 2 di kolom chat. Silakan, teman-teman. Silakan, teman-teman. Silakan, teman-teman. Teman-teman silakan ketik 2 jika Anda sudah memahami untuk yang strategi nomor 2, yaitu peer-to-peer bisnis. Ya, teman-teman, strategi jangka pendek. Jadi Anda mendapatkan hasil dari jual beli token, membangun tim, Anda promosi. Ya, jadi Anda wajib memahami.
Ya, saya tunggu teman-teman. Silakan buat teman-teman yang sudah tahu, sudah memahami untuk strategi kedua jangka pendek menggunakan token Anda untuk aset bisnis membangun tim di bawah Anda, ketik angka 2, teman-teman ya, ketik angka 2. Jadi inilah adalah strategi jangka pendek, teman-teman. Ya, baik sebentar teman-teman. Baik teman-teman, silakan jika Anda yang sudah memahami strategi kedua yaitu peer-to-peer bisnis, Anda menggunakan token Anda sebagai aset membangun bisnis ya, maka Anda ketik nomor 2. Baik teman-teman, saya mau minum dulu, mohon maaf saya off-kan dulu layar. Nomor 217. Baik teman-teman, berikutnya teman-teman adalah strategi swap USDT. Teman-teman untuk yang ketiga, strategi ketiga adalah cara yang sangat tidak direkomendasikan. Artinya begini, teman-teman ketika membangun tim, menggunakan strategi peer-to-peer bisnis, Anda mau jual token Anda promosi, katakanlah terbangunnya masih relatif lambat, Anda punya kebutuhan dadakan yang memang tidak ada pilihan lain. Anda mau jual atau swap DCF token Anda menjadi USDT. Ingat, teman-teman, swap DCF token menjadi USDT itu di liquidity pool. Liquidity pool ini terbatas. Yang tidak terbatas itu adalah liquidity market commodity yang nomor 2 strategi tadi. Ya, potensinya besar. Tapi kalau cara yang ketiga Anda swap ke USDT, ini cara yang tidak rekomendasikan. Kenapa? Karena ini adalah tombol darurat, cara emergency. Katakanlah Anda sudah membangun tim 2 minggu, 3 minggu, katakan agak sedikit relatif lambat, terus Anda punya kebutuhan mendesak, mendadak, Anda mau swap di USDT, pastikan ini adalah pilihan terakhir. Swap USDT adalah menggunakan dana komunitas yang ada di liquidity pool. Dulu namanya community pool, teman-teman. Ya, sekarang liquidity pool. Community pool adalah dana komunitas, bukan perusahaan, teman-teman. Jadi terbatas. Kalau semua orang memakai dana ini untuk ngambil keuntungan, hancur apa yang sudah kita bangun. Paham? So, ini adalah tombol terakhir. Dua cara terbaik adalah Anda mendapatkan keuntungan dari proyek presale DCF adalah capital gain jangka panjang menengah dan peer-to-peer bisnis jangka pendek. Kalau swap USDT adalah cara yang sangat tidak direkomendasikan. Hindari cara ini, teman-teman. Ya, baik. Ya, saya mau tes teman-teman. Kalau teman-teman sudah tahu, cara untuk yang nomor 3, ini adalah cara yang direkomendasikan atau cara yang sangat tidak direkomendasikan? Silakan dijawab, teman-teman. Cara swap USDT ini adalah cara yang direkomendasikan atau cara yang sangat tidak direkomendasikan? Saya mau dengar dari jawaban teman-teman Anda. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Cara ini adalah yang direkomendasikan untuk dilakukan setiap hari atau tidak, teman-teman? Silakan, teman-teman. Ya, silakan terus, silakan.
Baik, ya. Saya mau dengar dari teman-teman semua. Mengapa ini sangat tidak direkomendasikan? Silakan jawabannya. Saya tunggu teman-teman. Yuk, biar kita punya pemahaman yang sama. Kita mau bangun proyek ini dengan cara yang benar. Kita mau lakukan hal-hal yang tepat untuk menjaga keberlangsungan proyek supaya bisa jangka panjang. Silakan teman-teman. Silakan teman-teman. Ya, alasannya mengapa tidak direkomendasikan? Teman-teman, silakan. Ya, silakan. Baik, baik. Silakan teman-teman. Mengapa swap USDT tidak direkomendasikan? Yang paling direkomendasikan untuk mendapatkan hasil dari token DCF Anda adalah cara pertama yaitu capital gain, ya, menengah dan jangka panjang, dan juga cara jangka pendek adalah peer-to-peer bisnis. Mengelola token Anda menjadi aset bisnis, Anda bangun tim Anda lakukan jual beli dan Anda mendapatkan hasil. Cash flow Anda bergerak jangka pendek, maka Anda bisa membangun tim lebih besar lagi dan Anda lakukan duplikasi ke bawah. Ya, baik. Saya akan bacakan, ya teman-teman, saya akan bacakan. Ya, tadi pertanyaannya tidak direkomendasikan, benar jawabannya mayoritas. Dan ketika saya tanya alasannya mengapa untuk menjaga proyek jangka panjang dari Pak Amri. Terima kasih Pak Amri, jawabannya benar. Untuk menjaga proyek jangka panjang, mengapa? Karena kita harus lindungi liquidity pool kita. Liquidity pool adalah dana komunitas. Yang berkepentingan menjaga dana komunitas adalah komunitas itu sendiri. Tapi kalau ada komunitas yang tidak paham main presale, lalu sebagian dari komunitas itu hanya makan darah komunitas itu sendiri, kan sayang. Proyeknya bisa terancam gagal listing dan hancur lebih cepat, gitu ya. Dari Pak Yunus supaya koinnya terjaga dengan baik, terima kasih. Dari Ibu Catherine karena bisa merusak harga proyek jangka panjang dan dana di LP terbatas. Betul Ibu Catherine, terima kasih. Pak Bu Naim bisa bangkrut atau rontok, betul. Bisa rontok perusahaan kalau memaksa, prinsipnya benar ya, tapi bukan perusahaan, tapi lebih ke liquidity pool. Dana komunitas kalau hancur, tersedot, habis, artinya bisa gagal listing, terancam. Ya, Pak Aris punya risiko roadmap tidak akan berjalan dengan baik, betul. Ya, untuk masa depan proyek dari Pak Albert, betul. Dari Mr. Edo, di-save menjadi aset masa depan, betul. Dari Pak Koirudin sangat tidak direkomendasikan ya. Dari Pak Nasum Lumajang agar proyek bertahan jangka panjang, betul. Karena liquidity pool harus kita jaga, teman-teman. Karena yang menjaga liquidity pool itu kita, komunitas. Ya, agar di-save bisa jangka panjang. Dari Pak Dairobi, betul. Dari Pak Ibu Atemimin, suatu yang tidak direkomendasikan karena bisa melanggar pedoman atau kebijakan platform, baik, betul, prinsipnya benar. Terima kasih buat Anda yang sudah menjawab. Benar, teman-teman. Jadi saya mau ambil kesimpulan bahwa ketika Anda sudah mendukung proyek DCF, kan Anda dapat token DCF. Di dalam presale kripto, token yang Anda punya, Anda memiliki pilihan untuk mendapatkan hasil yang banyak, potensi keuntungan jangka panjang dan banyak. Anda gunakan cara strategi satu capital gain. Adalah mendapatkan keuntungan jangka panjang dari selisih kenaikan harga token. Betul ya? Ada 3 kata kunci untuk menjalankan strategi capital gain. 1, hold. Hold token Anda. Ya, holder is the winner. Yang kedua adalah dukung listing dan semua inisiatifnya. Yang ketiga, semua inisiatif tadi didukung komunitasnya agar mendapatkan harga yang sesuai dengan preferensi Anda. Disitulah Anda bisa menilai, udah saatnya Anda dijual bertahap. Gitu ya. Anda mau mendapatkan 10 kali lipat, mau mendapatkan 20 kali lipat harga token DCF dari hari ini, 50 kali lipat, potensi itu ada. Tapi tetap sesuai dengan seberapa besar dukungan kita terhadap proyek ini. Gitu teman-teman. Yang kedua, jangka pendek adalah jadikan aset Anda sebagai aset untuk bisa dijual beli atau peer-to-peer bisnis.
Yang ketiga, Anda kalau swap USDT, ya, Anda kalau mau swap USDT, Anda akan kena yang namanya mekanisme ketahanan di liquidity pool. Kenapa? Karena harus dijaga. Mekanisme ketahanan liquidity pool yang pertama adalah ada service fee 10% dan yang kedua adalah mekanisme price impact atau dampak harga. Dampak harga atau potongan price impact ini akan diterapkan dalam dasar 3 kondisi. Yang pertama, seberapa banyak token DCF Anda yang Anda akan tukar ke USDT. Ya, jadi bicaranya amount atau jumlah. Besar kecilnya menentukan besar kecilnya potongan price impact. Itu yang pertama. Yang kedua adalah frekuensi Anda melakukan pertukaran DCF ke USDT. Seberapa sering Anda melakukan frekuensi pertukaran, itu akan mempengaruhi besar kecilnya potongan price impact. Yang ketiga adalah ketersediaan dana likuiditas di liquidity pool. Betul ya teman-teman? Kan naik terus, ya ada naik turun karena ada yang bandel gitu ya, yang masih belum mengerti dia swap gitu ya, kan akan berpengaruh. Pengaruh ini akan memiliki efek ke besar kecilnya potongan price impact. Teman-teman, mari kita bijak. Mari kita dukung proyek presale ini agar bisa bertahan jangka panjang. Jaga liquidity pool kita dengan cara Anda mengerti caranya untuk memainkan token Anda, yaitu capital gain dan peer-to-peer bisnis. Lalu Anda terapkan informasi ke bawah. Anda duplikasi informasi ini dan ajarin mereka mengelola token di presale itu caranya bagaimana, untuk di DCF caranya yang 3 ini. Gitu, teman-teman? Ya, teman-teman. Sekarang teman-teman sudah tahu tentang DCF, tentang latar belakang kenapa NS masuk ke industri pembayaran payment stablecoin, lalu visi misi kita apa, lalu teknologi DCF itu apa, lalu bicara kepatuhan, lisensi, sertifikat, sudah ada ya. Lalu teman-teman sudah lihat mengenai flow token untuk bisa aktivasi farming. Lalu teman-teman juga sudah saya kasih tahu dan jelaskan tentang pilihan untuk aktivasi gitu ya. Lalu teman-teman ada kabar baik, kita akan launching kartu debit virtual DCF dengan logo Visa atau Master di acara kick off meeting 2026 Februari depan. Teman-teman, buat Anda yang mau kejar supaya mendapatkan bangku layak menjadi pribadi yang terpanggil untuk mendukung besarnya proyek kita, komunitas kita untuk acara nanti, Anda pastikan kejar. Ya, DCF, Anda pastikan bangun tim Anda, rekrut orang-orang yang mau membangun tim Anda, dia aktivasi 3.500 US dollar, dapat tiket kick off. Dan juga untuk teman-teman yang di NESGP 25.000 forging, 50-50 antara BNSG dan WBNSG. Ketika teman-teman ini bisa mendapatkan target ini, atau orang-orang baru atau komunitas-komunitas yang baru dapat, mereka mendapatkan hak untuk hadir 4 hari 3 malam di acara di Kuala Lumpur. Kick off meeting. Kick off meeting bukan sekedar acara seremonial belaka, ini adalah di mana dimulainya komitmen besar dan mendasar. Ini acara yang penuh arti, ini adalah sebagai bentuk dimulainya semua hal besar yang akan kita bangun hari ini. Anda jika mau menjadi bagian dari kick off meeting, pastikan Anda kejar target ini. Kalau Anda punya tim yang baru bergabung ketika periodenya sudah mau habis atau tidak dapat targetnya, Anda bisa menggunakan cara yaitu beli tiket $150, maksimal tanggal 25 dibayar, ya bisa hadir di acara hari ketiga. Di hari ketiga, Anda bisa ikut acara gala dinner. Ya, di situ adalah acara puncak. Ada kick off meetingnya, ya, lalu ada pembagian hadiah, ada testimoni yang sudah mendapatkan hadiah, dan ada juga tanda tangan kerjasama antara Marvel Capital, ya, dengan DCF. Kenapa? Karena nanti kita akan ada produk bundling. Produk bundling yaitu trust fund. Di situ akan ada seremoni acara untuk tanda tangan secara kerjasama antara dua perusahaan atau corporate signing, partnership corporate signing. Yang kelima ada yang namanya global launching DCF kartu debit virtual. Di sana Anda akan mendapatkan kesempatan untuk pertama kali punya kartu debit DCF.
Saya mengajak Anda untuk hadir, kejar targetnya. Kalau targetnya kurang dapat, Anda beli tiket terusan 150 US dollar. Ini terbatas hanya 200 kursi, Anda hubungi leader Anda untuk mendapatkan kesempatan ini. Ajak orang-orang di luar sana supaya mereka tahu dan hadir di kick-off meeting DCF 2026, teman-teman. Dari saya untuk malam ini tentang DCF, ya, saya rasa cukup sekian.